Komika Panji Pragiwaksono akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Toraja setelah leluconnya dalam pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 kembali viral dan menuai protes luas di media sosial. Permintaan maaf itu diunggah Panji di Instagramnya yang telah mendapat lebih dari 33.000 tanda suka, 3.100 komentar, dan 1.100 kali dibagikan pada Selasa 4 November. Panji mengakui bahwa materi lawakannya saat itu telah menyinggung nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat adat Toraja. Panji mengungkap bahwa ia telah berdialog langsung dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Ruka Sombolinggi, yang juga merupakan tokoh adat Toraja. Melalui percakapan itu, Panji mengaku baru memahami kedalaman makna budaya Toraja, termasuk nilai spiritual dan terkandung dalam ritual adat dan penghormatan terhadap leluhur. Panji juga menyebut ada 2 jalur penyelesaian hukum yang kini berjalan proses hukum negara melalui laporan kepolisian dan proses hukum adat yang hanya dapat dilakukan di Toraja. Panji menyatakan siap datang ke Toraja untuk mengikuti mekanisme penyelesaian adat, namun jika secara waktu tidak memungkinkan, ia menegaskan akan menghormati proses hukum negara yang berlaku. Panji menegaskan insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan karirnya sebagai pelawak. Ia berjanji untuk lebih peka, cermat, dan peduli terhadap nilai-nilai budaya yang diangkat dalam karya komedinya. Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifudin bergerak cepat mengurai persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga. Pemkot Makassar menyiapkan langkah nyata dengan melakukan pembangunan jembatan baru atau jembatan kembar Barombong yang diharapkan mampu menambah kapasitas arus lalu lintas dan memperlancar konektivitas antar wilayah di bagian selatan Makassar. Hal tersulit diungkap Wali Kota Makassar Munafri Arifudin saat meninjau langsung lokasi jembatan pada Selasa 4 November. Kunjungan ini dilakukan bersama Sekda Kota Makassar, Camat Malate, Kepala Dinas Pertanahan, serta tim ahli Pemkot Hudli Huduri. Api nama karibnya mengatakan, jembatan Barombong saat ini memiliki panjang sekitar 350 meter dan hanya memiliki 2 jalur sempit yang dilalui ribuan kendaraan setiap hari, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Rencana pembangunan jembatan baru atau jembatan kembar di sisi kanan, arah Kelurahan Tanjung Merdeka diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju Takalar. Selain memperlancar lalu lintas, proyek ini juga dinilai akan memperkuat akses ekonomi kawasan selatan yang berkembang pesat sebagai koridor perdagangan dan pariwisata Makassar. Ia memastikan bahwa rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan masuk tahap percepatan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-37 Madama Radio pada Senin 3 November. Dalam momen bertajuk Madama Birthday Galore, stasiun radio legendaris Makassar ini menghadirkan perayaan yang bukan hanya sekedar seremonial, tetapi juga ajang silaturahmi dan kolaborasi lintas komunitas. Acara yang dikemas santai dan penuh makna ini menghadirkan komunitas kreatif Makassar, radio sahabat, serta influencer lokal yang ikut meramaikan suasana. Tak hanya itu, para duta wisata Kota Makassar lainnya juga turut hadir memberikan warna tersendiri dalam perayaan ini. Sejak mengudara pertama kali pada 2 November 1988, Madama Radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Makassar melalui tagline khasnya, lagu jagoan kamu. Di usia yang ke-37, Madama terus bertransformasi menjadi ruang hangat dan wadah ekspresi bagi anak muda yang ingin berkarya dan berkolaborasi. Head Station Madama Radio Dian Kusuma menegaskan bahwa ulang tahun kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan di dunia kreatif Makassar. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan musik dari musisi lokal, bincang santai bersama penyiar dan duta wisata Kota Makassar, hingga sesi refleksi perjalanan Madama selama lebih dari 3 dekade mengudara. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Islam Makassar atau UIM melaksanakan seminar program kerja di Kelurahan CPE, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru pada Selasa 4 November. Kegiatan ini mengangkat tema inovasi lokal untuk pemberdayaan masyarakat desa, mewujudkan harapan dan cita-cita lingkungan CPE. Seminar dihadiri langsung oleh Lurah CPE, Senarudin SIP, yang juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa KKN UIM atas semangat dan kepeduliannya terhadap pengembangan potensi masyarakat di wilayah CPE. Selain perangkat kelurahan, kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat serta warga setempat. Para mahasiswa memaparkan berbagai rencana program kerja, seperti kegiatan edukasi masyarakat, pendampingan belajar bagi anak-anak, sosialisasi, kebersihan lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Kegiatan seminar ini menjadi langkah awal mahasiswa dalam menjalankan seluruh program kerja yang akan berlangsung selama masa KKN. Harapannya, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan warga kelurahan CPE.